anak kecil yang tak pernah diakui. Banyak ahli psikologi percaya bahwa akar dari narsisme dimulai sejak masa kecil. Di masa yang seharusnya menjadi tempat pertumbuhan emosi dan pembentukan identitas, seorang calon narsistik justru mengalami luka yang seringkali tidak terlihat. Beberapa tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan. Orang tua yang dingin, tidak konsisten, atau justru terlalu memuja mereka secara berlebihan. Dan mereka tidak belajar mencintai diri sendiri karena siapa mereka. Sebaliknya, mereka belajar bahwa nilai mereka tergantung pada pencapaian, penampilan, atau kepatuhan mutlak. Dan dari situlah muncul false self, atau diri palsu yang mereka bangun. Lapisan pelindung untuk menutupi luka dan ketakutan terdalam. Tapi luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya tersembunyi di balik topeng yang terlihat percaya diri. Emosi yang terperangkap. Bayangkan seorang anak kecil yang ditolak, disalahkan, atau diabaikan saat ia sedang kesal atau sedih. Anak itu mungkin belajar bahwa menunjukkan emosi adalah hal yang berbahaya. Dan untuk bertahan hidup, dia menekan perasaan itu jauh-jauh ke dalam. Sekarang, bayangkan anak itu tumbuh dewasa. Tubuhnya membesar, perannya di masyarakat berubah. Tapi kemampuan emosionalnya tetap sama, seperti anak kecil yang dulu takut ditolak. Inilah yang kita lihat pada banyak individu dengan NPD. Mereka bisa marah seperti anak kecil saat tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka bisa merajuk, menghilang, memanipulasi, atau balas dendam kecil. Karena mereka tidak pernah belajar cara dewasa untuk mengelola emosi. Dunia harus berputar mengelilingi mereka. Anak kecil memiliki kecenderungan alami untuk bersifat egosentris. Mereka belum bisa memahami bahwa orang lain punya perasaan dan kebutuhan juga. Itu normal dalam masa kanak-kanak. Tapi pada NPD, pola ini tidak hilang. Mereka tetap percaya bahwa dunia harus memutar di sekitar mereka. Bahwa perhatian, pujian, dan kontrol adalah hak mutlak mereka. Mereka mudah tersinggung jika tidak menjadi pusat perhatian. Mereka marah jika seseorang berbeda pendapat. Mereka cemburu jika orang lain mendapatkan sorotan. Mengapa? Karena seperti anak kecil, mereka merasa dunia ini tentang mereka. Dan jika tidak, maka mereka merasa ditinggalkan. Kurangnya empati, luka atau pilihan. Salah satu ciri utama dari NPD adalah kurangnya empati. Mereka seringkali tidak peduli bagaimana perasaan orang lain, selama keinginan mereka terpenuhi. Namun ini bukan sekadar jahat atau dingin. Dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari luka masa kecil. Karena untuk bisa peduli pada orang lain, seseorang harus merasa aman terlebih dahulu. Aman dengan dirinya sendiri, identitasnya, dan emosinya. Sayangnya, narsisis tidak punya dasar ini. Mereka belum pernah benar-benar mencintai diri sendiri secara sehat. Mereka masih sibuk melindungi anak kecil yang terluka di dalam diri mereka. Menghindari rasa malu dan kegagalan. Anak kecil sangat sensitif terhadap rasa malu. Satu kata kasar atau kritik bisa membuat mereka menangis dan merasa hancur. Hal serupa terjadi pada seorang narsistik. Hanya saja bentuknya berbeda. Alih-alih menangis, mereka menyerang balik. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka menyalahkan orang lain. Alih-alih menunjukkan rasa takut, mereka berlagak superior. Itu bukan kekuatan, itu perlindungan. Mereka tidak bisa menerima gagasan bahwa mereka salah. Karena di dalam, mereka merasa bahwa salah sama dengan tidak dicintai. Dan itu, bagi jiwa yang belum dewasa, adalah hal yang tak tertahankan. Hubungan yang tidak sehat, permainan anak-anakan. Dalam hubungan, mereka bisa terlihat romantis di awal. Penuh perhatian, pujian, dan janji manis. Tapi seiring waktu, pola aslinya mulai terlihat. Permainan tarik ulur, silent treatment, drama, manipulasi. Ini bukan hubungan dewasa. Ini seperti permainan kekuasaan anak kecil yang ingin selalu menang. Jika mereka merasa terancam atau tidak dikagumi, mereka bisa menghancurkan pasangannya tanpa rasa bersalah. Karena dalam pikiran mereka, kebutuhan merekalah yang paling penting.